Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk buatan ibu. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihi al-'uqadu wa tanfariju bihi al-ghurabu wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihi ar-raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarram wal Muhtaram Abah Kyai Haji Misjah beserta keluarga, kita doakan bersama semoga beliau beserta keluarga besarnya diberi kesehatan, panjang umur, luaskan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya, dan diberi kesabaran dan kekuatan untuk membimbing kita jamaah Majlis Dzikir Nurul Hikmah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Majlis Dzikir Nurul Hikmah, semoga Allah memberi perlindungan kepada kita sekalian sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Pada kesempatan siang menjelang sore ini, mari kita semua memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, yang tidak pernah pilih kasih, Ibu. Beda dengan kita manusia. Allah yang Maha Penyayang, yang tak pernah pandang orang, yang selalu memberikan rahmat, nikmat, hidayah serta inayahnya kepada kita umat manusia. Sehingga salah satunya adalah nikmat iman dan Islam, yang insya Allah kita selalu berharap tetap sabit qalbina ala din,
Ya Allah, semoga tetapkan dalam hati kita ini rasa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi Allah itu Maha Pengasih. Beda dengan kita. Antara anak ada aja yang dibedakan oleh ibu. Ya Bu, anak yang pertama disayang, yang kedua agak terkurang. Itu sifat manusia. Makanya kita selalu Bismillahirrahmanirrahim. Selalu ibu tadi sampai berapa kali abang memimpin Bismillah supaya ada rasa kasih sayang kepada siapapun. Ya Bu, kepada siapapun kita harus ada rasa kasih sayang. Salat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua yang hadir di sini termasuk umat Nabi Muhammad yang akan dapat syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah majelis dzikir rahimakumullah. Pertama saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada ibu yang hadir di sini. Dan saya bersyukur bisa berkumpul di sini. Saya duduk di sini bukan berarti untuk mengajari atau apapun, tetapi kita sama-sama watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling mengingatkan tentang kebenaran, mengingatkan tentang ajaran agama Allah yang ada atau yang harus kita taati, bahwa agama Allah yang benar adalah agama Islam. Bisabri, dengan rasa kesabaran, kasih sayang kita di sini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah Abah selaku pemimpin Majelis Zikir Nurul Hikmah mengumpulkan kita di sini. Semuanya ini atas biiznillah, atas izin Allah Ibu. Semua atas bisa melangkahkan kaki kita, hati kita digerakkan untuk hadir di sini. Itu semua adalah biiznillah, binikmatillah, birizkillah. Rizki ibu lihat di sini. Rizki ibu duduk di sini. Mendapatkan ilmu, berzikir kepada Allah itu merupakan rizki, karena itu kebutuhan batin kita. Kata Abah selalu berdoa, ya Allah semoga kita semua yang hadir di sini, keluarganya semua yang ada di sini diberi kesehatan jasmani dan rohani. Kalau jasmani, ibu menjamu semua yang hadir di sini dengan makanan minuman yang subhanallah barakallah. Semoga Allah memberi keberkahan kepada Abah dan keluarganya, karena sudah menjamin kita semua makan minumnya. Itu kebutuhan jasmani. Ada kebutuhan rohani, jangan dilupakan. Kebutuhan rohani itu ada, yang ada dalam hati kita ini. Kalbu kita ini membutuhkan apa Bu? Makanan juga, dengan cara berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Abah, ala, selalu mengingatkan ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Allah sudah mengingatkan itu dalam Al-Qur'an. Ingat ibu-ibu, bapak-bapak, hanya dengan zikir kepada Allah, mengingat kepada Allah, akan ada rasa tatmainnul qulub, ketenangan batin. Coba selama ibu duduk di sini, pasti ada sesuatu yang diperoleh. Sampai ibu menangis, air mata menangis, tersentuh hatinya dengan adanya zikir ampunan kepada Allah. Maka itu kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Dan saya tadi membacakan wal asri, surat Al-Asr. Wal asri, kata Allah, wawnya itu sumpah Bu. Wow kosong. Wal asri, demi waktu, kata Allah, demi masa. Allah yang bersumpah Ibu. Kalau Allah yang bersumpah ini benar atau tidak? Benar. Wal asri, kata Allah,
berarti tidak beruntung, merugi. Tetapi ada illa, ada kecuali wal usri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah. Alhamdulillah, semoga ibu-ibu yang ada di sini semuanya umat Islam, semua wabil khusus jamaah Zikir termasuk orang-orang yang amanu, yang beriman insya Allah. Illalladzina amanu wa amilus solihati, dan beramal soleh. Apa sih Bu amal soleh? Amal soleh itu sesuatu perbuatan yang baik, itu pun merupakan amal soleh. Kata Abah selalu mengingatkan kita para ibu-ibu. Barusan tadi Abah mengingatkan para suami bahwa istri kita perempuan selaku istri harus amil solehah, amal soleh, yaitu berbuat baik kepada suami ibu, kepada keluarga, kepada siapapun. Sesuatu memberi kebaikan itu semuanya akan menjadi apa Bu? Amal ibadah. Dan insya Allah kita tidak termasuk orang-orang yang merugi insya Allah. Hari ini kita semoga aktivitas dari pagi sampai duhur ini akan menjadi amal soleh kita semuanya. Amin. Bangun tidur ibu langsung ingat kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ibu berdoa itu kebaikan bukan Ibu? Mengingat Allah bukan Bu? Mengingat Allah. Karena banyak ibu ada bangun tidur, asalnya tidur malam bareng sama suami kita pulang gitu, tahu-tahu pas bangun bukan di tempat tidur, tahu di mana Bu? Sudah di alam barzah. Ada Bu. Pas itu kita bangun, ini di mana udah gelap gulita, ada malaikat, malaikat siapa yang mandi itu menemani atau menanya di alam kubur? Mungkar dan nakir. Kaget tidak Ibu? Ada kan tetangga kita, ada nggak Bu? Ada. Innalillahi, terus ibunya innalillahi siapa yang innalillahi. Tadi habis ngobrol saya, tadi ketemu deh di sana. Kita tidak tahu. Kita semua yang ada di sini semuanya tinggal menunggu waktu, menunggu giliran. Ya Bu, semoga kita diberi panjang umur untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak bekal untuk menghadap Allah. Ibu aja yang mau berangkat ke sini bekalnya banyak Ibu. Bawa air, bawa makanan, bawa mukena banyak sekali. Itu baru dari situ ke sini. Ibu hanya sementara udah banyak banget bekalnya. Bawa uang, bawa ini, buat itu dan lah kita nanti mau menghadap Allah yang kekalnya abadi, bekalnya apa Ibu? Amal soleh semuanya. Idza mata ibnu Adam, kata Nabi, idza mata ibnu Adam, apabila meninggal ibnu Adam, anak-anak Adam, kita ini semua anak Adam, inqata amaluhu, terputus semua amalnya. Putus Ibu. Kalau kita dari sekarang tidak menanam kebaikan, kita bawa apa Ibu? Inqata amaluhu, terputus amalnya illa bisalasin, kecuali ada 3. Nah, semoga kita termasuk ada 3 ini Bu ya. Pertama adalah apa? Iya, amal jariah. Kita sudah beramal jariah belum Bu? Membantu fasilitas umum, membantu dengan diberikannya sedekah jariah kita insya Allah Ibu semuanya. Yang kedua adalah anak soleh. Insya Allah kita semuanya amin. Jadi anak-anak soleh dan soleha yang mendoakan orang tua kita. Ibu, nenek saya, uyut saya sudah lama
nggak tahu kondisinya di alam barzah, di alam kubur, apa digencet, apa nanti di ini soalnya. Tetapi Al-Quran dibacakan tahlil, tasbih, semuanya akan ngalir insya Allah di kuburan, di alam kubur orang tua kita semuanya. Amin Allahumma. Yakin enggak ibunya? Kalau nggak yakin duluan ibunya coba. Mau bu? Apa bener itu? Saya mau silakan aja ibu duluan. Nanti bilang insya Allah ibu akan nyampe. Maka selalu abang memberikan ibu jariahnya untuk pahalanya untuk orang tua kita akan ngalir. Ibu tersenyum menyaksikan ketika anak-anaknya berbuat soleh akan tersenyum, akan ngalir. Ya bu. Tetapi apabila kita berbuat kesalahan dosa, naudzubillah min dzalik, itu pun akan mengalir kepada orang tua yang sudah mendahului kita. Naudzubillah. Itu baru dua. Yang ketiganya ilmu yang bermanfaat. Insya Allah dengan ibu duduk di sini termasuk orang-orang yang berilmu, semoga bermanfaat. Kata Nabi, makanya kita tadi saya bacakan hadis, kunna aliman, jadilah orang yang alim, orang yang berilmu. Wabil khusus adalah ilmu agama. Ibu jadi orang alim belum? Masih proses. Andaikan sudah, kita tidak boleh sombong. Belum punya, masih dalam proses. Kunna aliman, kata Nabi, jadilah kamu orang-orang yang alim. Al-muta'alliman, jadilah orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, senang ibunya. Alhamdulillah, saya termasuk al-muta'alliman. Benar enggak ibu? Insya Allah ibu datang dari mana-mana ke sini. Untuk apa? Untuk belajar, untuk berzikir. Insya Allah. Ikhlas ya bu? Ikhlas. Yang ketiganya apa? Aikun aliman au muta'alliman au mustami'an, jadilah orang yang mendengar. Ibu dari tadi sambil ngomong tidak? Boten ngedengerin apa tausiah abah, apa nasihat abah, selalu ngomong jangan sampai cemberut. Ya selalu kita sama ibu senyum, buncis, senyum semuanya. Kan kelihatan bu, biar kelihatan gigi seri kita, walaupun ompong seru ya bu. Jadi kita harus tersenyum. Karena ini salah satu syarat untuk masuk surga itu adalah di surga tidak ada orang yang cemburu-cemburu ibu. Cantik-cantik semuanya. Tidak ada yang peon-peon. Karena ada cerita, ada seorang nenek-nenek datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah saya nanti bisa masuk surga? Kata nenek-nenek datang. Kata Rasulullah, tidak. Nenek tidak masuk surga. Nangis, tersenduh-senduh. Kenapa? Kata Nabi bercanda. Jadi Nabi juga bercanda. Sampai dia tersenyum, terlihat giginya tertawa, apa namanya, menggoda itu. Ngerti ya, nenek itu ngeprank kata orang sana ya bu. Nenek nanti tidak orang tua mah di surga tidak ada nenek, tidak ada, semuanya cantik-cantik muda-muda, bagaikan bidadari, cantik ibu. Jadi itu. Jadi yang ketiga tadi apa bu? Al-mustami'an. Yang keempatnya al-muhibban. Jadilah, kata Rasulullah, jadilah kalian itu adalah al-muhibban, orang yang mencintai. Wah, ada orang pengajian, ibunya ngomong, bukan ada orang pengajian atau orang kumpul ngomong, ngapain sih ngomong-ngomong, apa kumpul-kumpul, pokoknya apa ya, tidak suka. Ada yang untuk mencintai Allah dalam proses taklim tidak suka, ngomongin aja ya bu. Tapi kita mah apa? Ya, saya tidak berani, maksudnya tidak bisa datang ke majelis taklim, tapi senang ada orang yang datang di majelis taklim, ada orang kumpul. Itu adalah al-muhibban, yang mencintai orang-orang yang mengagumi
mengagungkan syariat Islam, orang-orang yang menyebut berzikir kepada Allah. Wala takun khomisan, jangan jadi orang yang kelima. Apa tuh? Fatuhlika, ia tidak belajar, ia tidak pintar, suruh mendengarnya enggak mau, mencintai juga enggak. Berarti fatuhlika, tunggu kehancurannya. Na'udzubillah. Kita koreksi saya, kami kita yang ada di sini termasuk semua tidak Ibu? Insya Allah Ibu termasuk al-aliman, termasuk al-muta'aliman, yang belajar, termasuk mustami'an, dan termasuk orang yang mencintai majlis ilmu. Insya Allah. Dalam hadis Nabi bahwa masih ada waktu, sudah ya. Al-jannatu mustaqatun, surga merindukan 4 kelompok. Bahwa surga itu merindukan ini Bu, ada 4 kelompok. Kita termasuk tidak nih Bu? Semoga aja ya Bu. 1 adalah talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Ibunya baca Quran enggak kalau di rumah? Insya Allah Ibu mudawamkan, continue itu mah, seminggu atau sehari 1 juz. Saya mau pokoknya sampai selesai. Barang itu besok capek enggak? Nah berarti itu belum talil Quran. Jadi yang namanya talil Quran, orang yang membaca Al-Quran adalah yang continue. Kalau memang pagi, subuh, habis saya masa tiap subuh kan gitu ya. Nah itu mudawamkan. Itu adalah orang yang dirindukan oleh surga. Selalu talil Quran. Duh, Bu mengerti baca Al-Quran, tapi saya nggak tahu artinya. Baca aja. Karena 1 huruf pun itu pahalanya luar biasa. Jangan dengerin orang ngomongkan gitu. Ada yang pernah curhat ke saya, ada yang ngomong katanya, ngapain katanya baca Quran, kamu ngerti enggak? Bacanya juga belum benar. Akhirnya apa? Dia sampai nggak baca. Kenapa katanya nanti? Nah, kalau salah ya belajar kan Bu. Jadi jangan dengerin orang ngapain baca Quran kalau nggak tahu artinya. Lanjut aja kita baca. Karena salah satu yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh surganya Allah, 1 adalah talil Quran, membaca. Alhamdulillah rutinitas di majlis zikir ada baca Yasin. Setelah itu tadarus Al-Quran. Insya Allah sampai berapa nanti kita bisa hatam bersama-sama ya Bu. Hataman insya Allah. Kalau di rumah lanjutkan Bu. Walaupun tidak dalam kondisi bulan Ramadan, kita selalu memang kita dibimbing di Ramadan luar biasa Ibu. Ada yang 1 hatam sekali, ada yang laporan saya 2 kali 1 bulan. Setelah Syawal, iya, selesai ditutup rapat simpan. Tidak boleh seperti itu. Justru di Ramadan adalah kebiasaan nanti untuk ke-11 bulan ke depannya. Ya Bu, yang keduanya, pedi lanjut atau sudah Bu? Lanjut. Sudah ada 4. Yang keduanya adalah wahafidil lisan. Apa Bu? Menjaga lisan. Jangan sampai ada hati yang tergones karena lisan Ibu. Ya Bu, yang selalu sama kita siapa Bu di rumah Bu? Bu, siapa yang selalu dengan kita Bu? Suami kita. Siapa lagi Bu? Anak kita. Siapa lagi? Ibu kita, mertua kita, tetangga kita yang selalu bersosialisasi, berkumpul, komunikasi. Jangan sekali-kali lidah kita menyakiti hati mereka tanpa disengaja kadangnya Bu ya. Kalau suami kadang saya ngomongnya biasa-biasa, tapi apa? Body language kitanya serada gitu kan? Cemberut, pengap-pengut, pelangas rengos, gegap-gegakan pintu, lawang. Tinggal pergi lawang, kubu pelangas primen, cina laki neko primen, si emak kuat, mengkulangi kuat.
Iya, nah kalau kita tidak menjaga lisan kita, menghafidil lisan, menyakiti hati orang-orang yang kita cintai, tetangga kita semuanya, jamaah masjid zikir yang ada di sini pun kalau ada yang tergores hatinya, berarti itu tidak dirindukan oleh surganya Allah. Baru berapa Ibu? Pertama tadi apa? Membaca Al-Quran. Yang kedua, menjaga lisan. Yang keempat, yang ketiga, sengaja Bu, ibunya masih fokus kan gitu. Mau mendayakan kapan sih selesainya? Yang ketiga, mut'imil ji'an, orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Adalah artian adalah memberi sedekah sekecil apapun, sehingga orang itu dengan catatan begini Bu, memberi sedekah tapi jangan diikuti oleh embel-embel. Apa embel-embelnya? Udah ngasih barang itu menolongin nih, ibu nolongin saya, Bu, aduh saya mau ini barang itu, iya sih Bu ditolong, tapi sama zikir semua tahu. Boleh nggak Bu? Maksudnya diomongin, udah ngasih, tapi ada embel-embelnya, masih diomongin. Kalau nggak saya tolongin itu, katanya ini. Itu yang tidak boleh. Nanti akan sirna pahalanya Bu. Pokoknya kalau sedekah sekecil apa lagi kalau besar, udah ikhlas, nggak usah diomongin. Semua orang tahu tidak boleh. Hanya yang tahu hanya ibu dengan tangan kiri pun tidak boleh tahu. Nih udah ngasih, udah tangan kiri nggak boleh tahu, apalagi orang lain. Ya Bu, seperti itu yang dirindukan oleh surga. Ada ibu dalam hati ibu, insya Allah. Yang keempat adalah nanti ini semoga kita panjang umur, sehat, dipertemukan dengan bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh maghfirah, dilipat gandakan semua amal ibadah ibu. Yaitu apa Bu? Wasaumi Ramadan. Itu orang wasaumi Ramadan adalah orang-orang yang puasa di bulan Ramadan dengan catatan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi ada 4 yang dirindukan oleh surganya Allah. Ibu pengen cuma barang gitu melupa gitu ya. Dicoba Bu nanti. Iya nanti tapi ingat Bu, kata di bajisan itu baca Al-Quran ya udah selembar tebus setiap hari, terus continue mudawam diamalkan, insya Allah ibu termasuk orang yang dirindukan surganya Allah. Yang keduanya tadi apa Ibu? Hati-hati, lidahmu adalah harimaumu. Serem amat. Itu kan ada pepatah gitu bahwa lidah ini harimau akan menerkam kita. Makanya hati. Yang ketiga dengan tadi memberi makan orang yang kelaparan, yaitu sedekah. Yang keempatnya nanti insya Allah sekarang bulan apa Bu? Rabiul Tsani. Terus habis itu apa Bu? Jumadil Awal, Jumadil Rajab gitu apa ibunya? Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Rowah, puasa. Nah ini nanti apabila kita puasa di 4 poin tadi, yang keempat yang dirindukan surganya Allah adalah yang keempat ada puasa di bulan Ramadan. Semoga kita dipertemukan oleh Allah, diberi kesehatan panjang umur, insya Allah nanti kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga. Sekarang ya Bu, lagi nunggu nih Bu, nunggu nih kapan ibu kumpul ini balik. Waduh, iya kenapa? Karena kita sudah tali Al-Quran, jadi rindu. Surganya rindu kepada kita yang tali Al-Quran. Surga itu rindu, ibunya sedekah kapan? Walaupun pengen surga itu dianjing sering ibu-ibu sedanten ibu. Ibu, insya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Ini kita sama-sama ya Bu, sama-sama jaga lisan kita, sama-sama jaga hati kita, sama-sama jaga amal ibadah kita. Walaupun sedikit Ibu,
tersenyum juga, ibu-ibu semua ini tersenyum kan, itu pun adalah ibadah. Jadi banyak hal. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat itu, ada ibadah mahdoh yang langsung kepada Allah, tapi hablum minan nas, hubungan dengan manusia, tersenyum, membantu orang lain, itu pun merupakan ibadah. Insya Allah. Sampun ya Bu. Iya, sama berarti mau baik katanya. Ya Bu, saya tahu tuh tadi yang di belakang aja kalian gitu. Oke ya Bu, mohon maaf kulane punten ngriki hanya malam belajar bimbingan Abah, insyaallah semoga kita dipertemukan lagi di tempat yang luar biasa yang penuh barokah, di majelis ilmu. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu mencintai tentang majelis ilmu, majelis zikir, di mana di masjid ini penuh hikmah, ada ilmu, ada zikir, ada baca Al-Quran, pokoknya semuanya pasti Allah akan meridai kita semua. Insya Allah orang tua yang mendahului kita pun insya Allah akan terasa terkirim oleh kita ya Bu. Semoga ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sozi Bu, ada ampurani kulani upami wenten, pasti ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya pribadi, yang benar adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.